Sifat kolikatif yang keempat adalah tekanan osmotik, ya, simbolnya Pi, ya. Ini adalah istilah osmosis, ya. Yang namanya osmosis itu adalah apa? Perpindahan molekul pelarut murni ke larutan atau larutan yang lebih encer ke larutan yang lebih pekat melalui membran semi permeabel. Jadi maksudnya apa? Osmos itu perpindahan molekul pelarut murni ke larutan melalui membran semi permeabel, atau larutan yang lebih encer ke larutan yang lebih pekat melalui membran semi permeabel, ya. Kemudian ada yang namanya tekanan osmosis, ya, atau osmotik. Itu apa? Adalah tekanan yang diperlukan untuk menghentikan aliran pelarut dari pelarut murni, ya, menuju ke larutan, atau tekanan untuk mencegah terjadinya osmosis balik, ya, dari pelarut murni, ya. Jadi tekanan untuk menghentikan menghentikan aliran pelarut, ya, dari pelarut murni menuju larutan, itu disebut namanya tekanan osmosis atau osmosis balik. Kemudian jika tekanan yang diberikan melampaui tekanan osmotiknya, ya, maka akan terjadi yang namanya osmosis balik, ya. Osmosis balik itu apa? Air mengalir dari larutan ke pelarut, ya. Jadi air yang ada di dalam larutan, ya, akan mengalir dari larutan ke pelarut. Jadi airnya dari larutan tadi atau yang lebih pekat akan mengalir ke yang lebih encer, atau dari larutan ke pelarut murni. Jadi namanya osmosis balik. Kemudian dalam tekanan osmotik, ya, ini ada beberapa istilah, namanya isotonik atau isotonis, ya. Itu apa? Larutan-larutan yang mempunyai tekanan osmotik sama. Jadi Pi-nya sama di sini, ya. Pi-nya sama. Jadi mungkin Pi1 sama dengan Pi2 boleh gitu, ya. Tekanannya sama. Kalau hipotonik, larutan yang mempunyai tekanan osmotik lebih rendah. Kemudian kalau hipertonik, larutan yang mempunyai tekanan osmotik lebih tinggi. Kemudian tekanan osmotik itu kita bagi menjadi dua, pada larutan non elektrolit sama larutan elektrolit, ya. Pada larutan non elektrolit, hasilnya rumusnya ini, ya. Pi sama dengan MRT. Nah, hasilnya rumusnya ini. Nah, ini awalnya dari mana? Awalnya dari kayak P kali V sama dengan nRT, ya. Kemudian V-nya turun ke bawah, jadi P sama dengan N per V kali R kali T, ya. Kemudian P-nya diganti Pi, ya, tekanan, ya. Pi sama dengan ini ganti M, ganti R, kali T, ya. Kemudian kalau untuk larutan elektrolit, ya, nanti rumus aslinya yang ini, ya. Pi sama dengan, ya, Pi sama dengan MRTI, ya, MRTI, M kali R kali T kali I. Awalnya dari mana? Dari sini P kali V sama dengan N kali R kali T kali I, ya. Kemudian V-nya turun, ya, jadi seperti ini. Nah, ini ganti Pi, ya, ini ganti M. Nah, rumusnya ini. Di sini ada P, ya, tekanan, ya, satuannya atm, ya. Kalau R tetapan gas yang nilainya 0,082, ya, ada satuannya, ya. Kemudian T itu suhu, ya, dalam Kelvin atau 0 derajat ditambah 273, ya, tergantung nanti suhunya. Nah, dari besaran-besaran ini sebenarnya apa? Kita akan bisa mencari nilai molnya, ya, mencari volumenya. Di mol itu bisa massa per mR, kita bisa mencari massanya, mencari mR-nya. Kita bisa mencari suhunya, mencari tekanannya, dan yang lain, ya. Larutan non elektrolit, ya, zatnya tidak terurai atau tidak terionisasi, ya, dalam larutannya, ya. Jadi dia bentuknya tetap molekul, atau kita anggap N-nya itu sama dengan 1, ya. Jadi nilai N-nya sama dengan 1. Contoh glukosa, ya, C6H12O6 dalam air, ya, dia tetap bentuknya C6H12O6, ya. Nah, ini adalah contoh-contoh, ya, yang termasuk larutan non elektrolit, ya. Jadi pertama glukosa C6H12O6, benzena C6H6, ya, sukrosa C12H22O11, urea CONH22 kali, karbon tetraklorida CCl4, ya. Jadi kalian harus hafal ini, ya. Nah, karena apa? Konsepnya pada sifat kolikatif larutan harus bisa bedain mana zat yang elektrolit sama mana yang non elektrolit. Karena kalau enggak nanti bisa salah rumus, ya. Nah, ini harus bisa bedain, ya. Jadi ini hafalin dulu, ya.
Nah, saya punya tips ya. Biasanya kalau non elektrolit, kalau kita lihat di sini ya, itu diawali dari C ya. Jadi atom pertamanya C. Ya, kalian anggap aja kecuali CH3COH dia termasuk elektrolit ya. Walaupun ini nggak berlaku secara mutlak ya, tapi secara umum kalau dalam soal-soal setelah saya analisis, kalau non elektrolit biasanya depannya C ya. Kemudian larutan elektrolit berarti apa? Zatnya terionisasi atau terurai dalam larutannya, jadi menjadi ion-ionnya ya. Ya termasuk larutan elektrolit apa aja? Pertama asam ya, HCl, HBr, Hi, HNO3, H2SO4, HCl4 ya. Basa ada LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CSOH, CaOH 2 kali, SrOH 2 kali, BaOH 2 kali. Garam, di kimia yang namanya garam bukan maksudnya garam dapur, tapi gabungan antara asam dan basa, itu namanya garam ya. Jadi contohnya apa? NaCl ya, itu terbentuk gabungan dari NaOH sama HCl ya. Contoh garam yang lain K2SO4 ya, BnO3 dan masih banyak yang lain. Jadi ini hafal aja ya. Biasanya kalau elektrolit depannya H ya atau logam-logam. Nah, itu biasanya elektrolit ya. Kemudian kita akan menentukan nilai N ya. Nilai N-nya berapa? Nah, jadi NaCl ya kalau secara aslinya itu terurai menjadi Na plus sama Cl min. Berarti ada berapa ion? Ya, 1, 2. Berarti N-nya itu sama dengan 2. Ya. Kemudian kalau K2SO4 ya, terurainya akan menjadi 2K plus sama SO4 2 min. Berarti ionnya ada 2 sama 1 ya, berarti N-nya sama dengan 3 ya. Saya punya cara cepat ya untuk menentukan N ya. Jadi gini, kalau terutama pada ada OO-nya ya. Misalnya ada CaSO4. Nah, ya. Jadi kalau model seperti ini ya, SO4 itu pasti suatu gabungan ya, berarti ionnya ada 1. Ini Ca juga jadi 1, berarti apa? N-nya sama dengan 2. Contoh yang lain ya. Ini contohnya misalnya Al2SO4 3 kali ya. Berarti di sini apa? Al-nya ada berapa di sini? Al-nya ada 2. SO4-nya ada berapa? 3 ya. Berarti N-nya sama dengan 5 ya. Nah, contoh yang lain, misalnya saya punya Na2 ya, Na2, Na3C, Na3PO4. Nah, ini berarti ionnya berapa ya? Na-nya 3 ya, PO4 itu satu kesatuan, berarti jumlah N-nya berapa? N-nya ada 4 ya, ini 3, ini 1, berarti nilai N-nya ada 4. Jadi cara menentukan N ya yang cepat itu seperti itu. Jadi nggak usah buat ionisasi, nggak apa-apa kalau kalian udah benar-benar paham ya. Kemudian catatan, jika alfa tidak diketahui ya, maka nilai alfanya itu sama aja 1. Jadi kalau soal nggak ada ya, dianggap aja alfanya itu 1 ya. Maka apa? Nilai N akan sama dengan I ya. Contoh K3PO4 ya, alfanya itu 1 ya. K3PO4 alfanya itu 1 ya. Misalkan di soal itu ya, nggak diketahui berarti alfanya 1, berarti apa? I sama dengan 1 plus N-1 kali alfa. Saya masukkan ya, ininya 1 ya, 1 plus 3P4, K-nya ada 3, P4 nya 1, berarti ada 4 ya. Ini 4 dikurangi 1, alfanya berarti 1 kalau nggak diketahui ya. Berarti apa? 1 ya, ini 4 kurangi 1, 3 dikali 1 ya berarti tetap 3. Berarti apa? 3 ditambah 1 ya, ketemunya 4 ya. Jadi apa? Ini N-nya ada 4 ya, sama aja dengan I-nya nanti 4 kalau alfanya nggak diketahui. Kemudian kalau jika alfa diketahui, maka nilai N tidak sama dengan I ya. Contoh K3PO4, ini nilai N-nya 4 ya. Kalau di soal misalnya alfanya 0,5, berarti kita masukkan 1 plus N-1 kali alfa sama dengan 1 ditambah 4 min 1 kali 0,5 ya. Berarti berapa? Ya, ini tetap 1 ditambah 0,4 kurangi 1 itu 3 ya. 3 kali 0,5 sama aja dengan 1,5. Jadi kita dapatkan nilainya 2,5 ya. Jadi nilai I-nya itu didapatkan 2,5. Nah, otomatis nilai I tidak sama dengan N. Nah, kalau ini ya, kalau alfanya nggak diketahui atau dianggap 1, berarti nilai I akan sama dengan N. Nomor 1, larutan 0,2 molar AlCl3
pada suhu 27 derajat Celcius mempunyai tekanan osmosis sebesar, ya, ditanya tekanan osmotiknya ya, atau osmosis ya. Nah ini AlCl3 ya. AlCl3 berarti termasuk larutan elektrolit ya. Berapa jumlah ionnya ya? Al-nya 1, Cl-nya ada 3. Berarti total N-nya ada 4. Ya. Karena di sini nggak ada alfanya, berarti nilai I akan sama dengan N ya, karena nggak ada derajat ionisasinya. Jadi kita tulis rumusnya ya. Pi sama dengan M kali R kali T kali I. Nah ini ya. Kemudian kita masukkan ya. Yang namanya M-nya berapa? Di sini 0,2. Berarti kita tulis 0,2 ya, dikali R-nya 0,082 dikali T. Nah, T ini dalam Kelvin ya, dalam Kelvin. Berarti gimana? T-nya itu 27 ditambah 273 ya, ketemu 300 Kelvin. Jadi sini kita tulis 300 ya, dikali I. Nah, karena ini nggak ada alfanya, berarti ininya 4 ya, I sama dengan N ya. Kemudian kalian kalikan ya, akan didapatkan nilainya sebesar 19 ya, 0,68 atm. Kemudian nomor 2, sebanyak 9 gram glukosa Mr180 dilarutkan dalam 400 ml larutan ya. Berapa tekanan osmotiknya pada suhu 37 derajat Celcius ya. Oke, glukosa ya, glukosa berarti termasuk non elektrolit, berarti nggak ada I-nya ya. Kita tulis rumusnya Pi sama dengan M kali R kali T ya, kali nggak ada I-nya ya, MRT. Nah, kemudian kita jabarin ya, sama aja Pi sama dengan massa per MR ya, dikali 1000 ya, kali 1/V aja ya, tapi dalam liter ya boleh, atau menggunakan 1000 juga nggak apa-apa, 1000 per mililiter ya, dikali R-nya 0,082 dikali T. Nah, 37 berarti T-nya 37 ditambah 273 ya, ketemu 310. Nah ini ya, kenapa harus kita jabarin ya, kenapa harus kita jabarin seperti ini ya? Karena apa? Karena ya diketahui soalnya massa ya, ada massa, ada MR, berarti nilai M ini harus kita jabarin ya. Kemudian kita masukkan nilai massanya berapa? 9, MR-nya berapa? 180 ya. Kemudian ininya berapa? 1000 ya. 1000. Nah, kalau 1000 ini tetap dalam mili. Tapi kalau kalian pakainya per volume ya, berarti ini 1 per dalam liter ya. Karena ini mili ya, ini kita pakai 400 ya, dikali 0,082 dikali 310 ya. Kemudian kalian bisa coret-coret ya, nanti akan didapatkan hasilnya berapa? Sebesar 3,1775 atm ya. Jadi untuk soal nomor 2 ya, tekanan osmotiknya sebesar 3,1775 atm. 3. Konsentrasi larutan NaCl yang mempunyai tekanan osmotik 2,46 atm pada 300 Kelvin ya, dengan suhu 27 derajat Celcius ya. R-nya 0,08 adalah ya. Oke, di sini R-nya sudah ditetapkan 0,08 ya. Berarti nanti kita akan menggunakan ini. Tapi kalau nggak ada, nanti kita menggunakan 0,082. Oke, ini kan tekanan osmotik ya. Kita cek dulu NaCl ya. Dia termasuk larutan elektrolit ya, elektrolit. Dia punya 2 N ya, N-nya sama dengan 2. Karena nggak ada apa namanya alfanya, berarti I sama dengan N sama dengan 2. Ya, jadi rumusnya apa? Pi ya sama dengan M dikali R dikali T dikali I. Kemudian kita masukkan Pi-nya berapa? Di sini 2,46 ya. 2,46 sama dengan M yang ditanyakan ya, konsentrasinya ya, dikali R 0,08 dikali T dalam Kelvin ada 300 ya, dikali 300 dikali I-nya 2 ya. Jadi apa? Kita dapatkan nilai M itu sama saja dengan 2,46 dibagi 0,08 kali 300 dikali 2. Nah, gini ya.
Jadi nilai M-nya seperti ini ya. Nanti kalau dihitung akan didapatkan nilai 0,05 molar ya. Jadi untuk soal nomor 3 kita dapatkan konsentrasinya sebesar 0,05 molar. Kemudian nomor 4 ya. Tekanan osmotik darah manusia pada suhu 3 derajat Celcius adalah 77 atm. Ya, tekanannya 7,7 atm. Berapa gram NaCl harus dilarutkan dalam 1 liter larutan sehingga pada suhu 37 derajat ya, isotonik. Nah, ini ada kata isotonik ya. Jadi nanti apa? Disamakan ya, tekanannya di darah dengan yang di NaCl. Adalah dengan darah manusia adalah berapa ya? Oke, jadi di sini kita samakan antara pi ya, antara pi dari darah ya, darah manusia ya, sama dengan tekanan dari NaCl. Nah, awalnya gini disamakan ya. Nah, kemudian kita pi-nya ini kita tetap tulis pi ya, tetap ditulis pi. Kemudian di NaCl ya, karena ini ada apa namanya berapa gram ya, berarti masanya, berarti apa, pi ini diganti rumus dengan M dikali R dikali T dikali I. Kenapa I? Karena NaCl termasuk larutan elektrolit ya. N-nya berapa? NaCl N-nya 2 atau sama aja dengan I-nya 2 ya. Kita masukkan, berarti pi-nya berapa? Pi-nya 7,7 ya. Pi-nya tetap dulu aja. Kita jabarkan rumus yang ini dulu, yang M-nya ya. Saya jabarkan dulu, berarti pi ya sama dengan massa ya per mr dikali kita pakai 1000 aja, yang sini bentuknya liter ya. Berarti mau 1000 per 1000 1000 per P boleh. Enaknya ini aja ya, pakai volume aja. Seper volume ya dikali dengan apa namanya R-nya ya, dikali dengan T dikali dengan I. Nah, jadi apa? Rumusnya seperti ini ya, rumus apa namanya dasarnya. Kemudian kita baru memasukkan nilai-nilai dari angkanya. Ya. Pi-nya berapa? Pi-nya 7,7 ya. 7,7 sama dengan, di sini ya ditanya apa? Masanya berapa gram ya, massa. Berarti masanya tetap ya, massa mr. Nah, di sini NaCl berarti Na-nya 1 ya, nilai 23, Cl-nya 1, berarti jumlahnya aja ya. Mr NaCl sama dengan berapa? Ya, 1 dikali 23, 23 ditambah Cl-nya ada 1 kali 35,5, ini 35,5 atau ketemu 58,5 per 58,5 dikali seper V, ini 1 liter berarti 1 per 1 dikali R-nya nggak ada berarti 0,082 dikali T. T-nya dalam Kelvin ya. Berarti T-nya berapa? T-nya 273 ditambah 37 ya, ketemu 310 ya, dikali 310. Kemudian mencari massa gimana? Nah, mencari massa ya. Berarti ini kali silang ke sini aja ya. Berarti apa? 7,7 dikali 58,5. Nah, ini jadi pembaginya. Dibagi, oh ya ini kurang I-nya ya. I-nya sama dengan 2 ya. Dibagi 0,082 dikali 310 ya, ini 310. Oke, ini 310 dikali 2. Nah, jadi nanti persamaannya ya, perhitungannya itu menjadi seperti ini ya. Kemudian kalian akan hitung ya, akan didapatkan nilai sebesar 8,86 gram ya. Jadi untuk soal nomor 4 ya, banyaknya garam NaCl yang harus dilarutkan itu sebesar 8,86. Nomor 5, sebanyak 42,28 gram larutan basa bervalensi 2 LOH 2 kali ya, dilarutkan dalam air hingga volumenya 5 liter. Jika pada suhu 27 derajat Celcius tekan osmotiknya adalah 3 atm, maka harga mR LOH 2 kali adalah ya
Nah, di sini bervalensi 2 itu sebenarnya apa? Namanya L2+. Jadi muatannya 2+. Makanya kalau ketemu OH- ya, dia akan menjadi LOH 2 kali, ya, LOH 2 kali. Di sini jadi apa? Nilai N-nya ada, L-nya 1, OH-nya ada 2, nilai N-nya ada 3. Ya. Oke, kita tulis dulu rumusnya. Berarti apa? Karena ini suatu basa, ya, LOH 2 kali termasuk larutan elektrolit, ya. Berarti ada I-nya. Berarti apa? Pi, ya, sama dengan M dikali R dikali T, ya, dikali I. Kemudian di sini ada gram-gram, berarti M-nya kita jabarin, ya. Pi, ya, sama dengan massa, ya, per mr dikali seper V dikali R, ya, dikali T dikali I. Nah, ini, ya. Nah, kemudian kita masukin, ya, nilainya. I-nya berapa? Di sini 3 atm, berarti 3, ya. Masanya berapa? 42,28, ya. Per mr, mr-nya yang ditanya, ya, dikali seper volume. Di sini volumenya 5, berarti seper 5 dikali R. Nah, di sini R-nya nggak ada, berarti nilainya 0,082 dikali T. Nah, suhunya 27, ya. Berarti T sama dengan 273 tambah 27, ya. Berapa? 300, ya. Kali 300, ya, dikali I, ya. Nah, ini N-nya sama dengan 3, ya. Karena nggak ada alfanya, nilai I sama dengan N, ya. Berarti apa? I-nya 3. Jadi kita akan dapatkan, ya, model MR-nya gimana bersama nilainya. MR sama dengan ini ke sini, ya, sama ini. Nah, ini kaliin dulu, berarti 42,28 dikali 0,082 dikali 300 dikali 3 dibagi 3 dikali 5. Nah, jadi nanti modelnya seperti ini, ya. Nah, kemudian kalian nanti hitung, ya, akan didapatkan nilai sebesar 208, ya, sekitar itu, ya. Jadi untuk nomor 5 kita dapatkan, ya, MR itu sekitar 208. Kemudian nomor 6, larutan 0,01 molar suatu basa kuat bervalensi 2. Nah, ini berarti agak hati-hati di sini, ya. Bervalensi 2 berarti misalnya L-nya itu 2+. Suatu basa berarti ada OH-, ya. Berarti kalau gabung rumusnya LOH 2 kali, ya. Di sini N-nya ada 3, ya, N-nya ada 3. Ya. Larutan 0,01 molar, ya, suatu basa kuat bervalensi 2 mempunyai tekanan osmotik 0,6 atm, ya. Pada suhu yang sama, larutan urea 0,01 molar mempunyai tekanan osmotik 0,24 atm. Derajat ionisasi senyawa tersebut, nyawa basa ini berapa? Nah, di sini ada elektrolit, ya, basanya, kemudian ada non elektrolit, ya. Jadi kita bandingkan, ya, kita bandingkan. Nah, kemudian kebetulan rumusnya di sini tekanan tidak ada, ya. Kalau tekanan sudah ada, berarti apa? Modelnya dibandingkan P1 per P2, ya, per P2. Nah, tapi kalau tekanan ini enggak ada, itu rumusnya akan menjadi P1 sama dengan P2, ya. Jadi kita kapan menggunakan rumus P1 banding P2 atau P1 sama dengan P2, ya, di dalamnya gini. Kalau apa? Kalau yang pusat ininya ini diketahui, ya, kan ada nilainya ATM, berarti diketahui model perbandingannya gini. Tapi kalau ininya nggak diketahui, ya, dianggap sama, berarti modelnya sama dengan, ya. Di soal ini kita menggunakan P1 dibanding P2, ya. Nah, kemudian P1, ya. Di sini saya mencontohkan P1-nya yang basah. Nah, yang basah di sini, ya. Berarti apa? Rumusnya P1 sama dengan M dikali R dikali T dikali I. Nah, ini yang elektrolit. Kemudian urea. Di sini urea berarti kan non elektrolit. Berarti M dikali R dikali T. Nah, gini aja, ya. Kemudian apa yang bisa kita coret, ya? Di sini kan nggak ada R-nya, ya. R-nya kita bisa coret, hilangkan, ya.
Kemudian suhunya juga kita anggap sama ya, jadi kita coret. Nah, kita dapatkan rumus P1 per P2 ya sama dengan M dikali I per M. Nah, dapatannya gini. Kemudian kita masukkan ya. Nah, di sini kan mencarinya derajat ionisasi, kita mencari itu dulu aja ya. Kita masukkan P1-nya berapa? 0,6 ya. 0,6 per P2-nya 0,24 ya, 24 sama dengan M-nya sini 0,01 dikali I ya per ya, di sini ureanya juga sama ya 0,01. Nah, berarti kan ini bisa coret ya, bisa coret dapatkan I ya. Berarti gimana ya? I sama aja dengan ini bagi ini ya. 0,6 dibagi 0,24 ya. Ini baru I ya. Kemudian kalian bagi ini akan didapatkan nilai I itu sebesar 2,5. Tapi kan di sini pertanyaannya derajat ionisasi ya, alfanya. Nah, kita jabarkan berarti I sama dengan 1 plus N-1 dikali alfa ya. I-nya berapa ya? Di sini I-nya 2,5 ya. Oke. 2,5 tambah sama dengan ya 2,5 sama dengan 1 plus N-nya berapa? 3 min 1 dikali alfa. Berarti sama aja 2,5 sama dengan 1 plus 2 alfa. Satunya pindah ruas ya. Berarti 2,5 min 1 sama dengan 2 alfa. Ini sama aja 1,5 sama dengan 2 alfa. Atau didapatkan nilai alfa sama dengan 0,75 ya. Jadi untuk soal nomor 6 kita dapatkan ya besarnya derajat ionisasinya sebesar 0,75. Nomor 7, larutan asam lemah dengan konsentrasi 0,1 molar terionisasi 10%. Jika tekanan osmotik yang ditimbulkan sebesar 2,88 atm ya pada suhu 27 derajat Celcius, R-nya 0,08, hitunglah jumlah ion ya N dari asam tersebut ya. Yang ditanya berarti N itu ada di dalam I, jadi nanti kita mencarinya dulu ya. Nah, ini termasuk berarti elektrolit ya. Oke, berarti P sama dengan M dikali R kali T dikali I. Kemudian kita coba masukkan ya, P-nya berapa? 2,88 ya. 2,88 sama dengan M-nya 0,1 ya. R-nya di sini 0,08 dikali T. T-nya 27 ya. Berarti T-nya itu sama aja dengan 27 tambah 273 ya, 300 ya. Kali 300 kemudian dikali I ya. Kita mencari I-nya dulu biar mudah ya. Berarti gimana ya? Kita dapat ini I sama dengan 2,88 ya dibagi 0,1 dikali 0,08 dikali 300. Jadi modelnya kalian nanti kerjain dulu seperti ini ya. Akan didapatkan ya nilai I setelah kalian kerjain akan sebesar 1,2. Ini baru I-nya ya. Kemudian rumus I ya, I sama dengan 1 plus N-1 dikali alfa. Nah, ini berapa? 1,2 masukin 1,2 sama dengan 1 plus N yang dicari ya kali N-1. Alfanya dari 10% sama aja 0,1 ya. Oke, kita kaliin berarti apa? 1,2 sama dengan 1 ditambah ini kaliin saksila ini ya 0,1 N ya dikurangi 0,1 kali ini 0,1. Jadi kali silang dulu kali ini ya. Kemudian yang beda ruas ya kita keluarkan ya beda ruas ya. Berarti sama aja gimana? Ini pindah ruas ke sini ya, sama yang ini juga bisa ya. Oke, atau lebih gampang ini aja, lebih mudah gini aja ya, lebih mudahnya ini yang pindahin dulu. Berarti apa? 1,2 sama dengan N-1 dikali 0,1. Nah, ini lebih mudah nanti ya. Ini kurang satunya ya. 1,2 min 1. Nah, seperti ini. Berarti apa?
1,2 kurangin 1 ya. 1,2 dikurangin 1 itu kan berarti hasilnya 0,2 ya. Nah, berarti sama aja 0,2 sama dengan ini kita kali silang ya. 0,1 N min 0,1. Nah, ini 0,1 minus 0,1 pindah ruas ya. Sama aja 0,2 tambah 0,1 sama dengan 0,1 N. Ini sama aja 0,3 sama dengan 0,1 N. Berarti sama aja N-nya 0,3 per 0,1 sama dengan 3. Ya. Jadi jumlah ion untuk soal nomor 7 adalah sebesar 3. Kemudian nomor 8, untuk membuat 200 ml larutan urea yang isotonik dengan larutan NaCl 0,1 molar diperlukan urea sebanyak ya. Isotonik berarti pi-nya sama. Nah, di sini kan nggak ada nilai pi-nya ya, tekannya nggak ada. Berarti apa? Modelnya kita samakan ya, sama aja dengan pi1 sama dengan pi2. Nah, jadi model ini ya. Misalnya saya anggap sebelah sini urea ya, kemudian sebelah sini NaCl. Nah, kemudian urea itu berarti kan nggak ada nilai I-nya ya. Saya masukkan berarti M dikali R dikali T sama dengan sini ya, M dikali R dikali T dikali I. Nah, kemudian apa yang bisa kita hilangkan adalah pertama R-nya kita bisa hilangkan ya. Nggak ada suhunya, T-nya juga kita bisa hilangkan ya. Jadi tinggal rumusnya M sama dengan M dikali I. Nah, di sini yang ditanyakan massa urea ya. Massa ureanya berapa? Berarti yang ini kita jabarkan dulu. Massa ya per mr ya dikali per volume ya sama dengan M dikali I. Nah, baru kita masukkan satu-satu ya. Massa yang ditanya ya, massanya yang ditanya ya. Kemudian mr. Nah, di sini mr-nya 60 ya. Berarti kita masukkan 60 dikali per V. Volumenya di sini berapa? 200 ml sama aja 0,2 ya. 0,2 sama dengan M-nya NaCl 0,1, kemudian I-nya adalah 2 ya, karena ini N-nya ada 2 ya, nggak ada alfanya, sama aja I-nya 2. Nah, mencari massa gimana ya? Berarti kali silang aja. Mencari massa ya sama dengan 0,1 dikali 2, ini kesana sekalian ya, kali 60 dikali 0,2. Nah, jadi mencari massanya tinggal dikali kesana aja ya. Nah, kemudian akan didapatkan ya, kalau kalian kaliin didapatkan sekitar 2,4 gram ya, didapatkan massanya sebesar 2,4 gram. Jadi untuk soal nomor 8 ya, massanya sebesar 2,4 gram. Nomor 9, larutan yang isotonis dengan larutan KCl 0,4 molar adalah ya. Di sini isotonis berarti apa? Pi1 sama dengan Pi2, jadi nilainya harus sama ya. Nah, jadi modelnya apa? Kalau kita mau jabarkan ya, mungkin kalau sininya elektrolit ya berarti Pi ya, nilainya berarti apa? M dikali R dikali T ya kali I sama dengan M kali R kali T kali I. Ini kalau elektrolit semua ya. Tapi kalau ada yang non elektrolit misalnya, berarti apa? Ini M kali R kali T ya sama dengan M kali R kali T kali I. Nah, ini kalau sininya non elektrolit ya, sininya elektrolit. Kemudian kalau ini elektrolit ya, elektrolit, sininya elektrolit. Nah, jadi tergantung soalnya ya. Jadi kita samakan. Nah, tapi di sini ya biasanya apa? R-nya hilang. R-nya dianggap sama ya, kalau hilang. T-nya juga dianggap sama. Jadi kalau elektrolit sama aja M dikali I sama dengan M dikali I. Jadi ngafalinya kalau isotonis ya, isotonis itu mimi ya. Ini isotonis ya. Isotonis itu ngafalinya mimi, M kali I sama dengan M kali I. Tapi kalau sininya non elektrolit gimana? Berarti yang sama itu yang apa bisa kita anggap sama, T-nya sama R-nya. Berarti sama aja apa? Sini M ya sama dengan M dikali I. Nah, ini untuk yang non elektrolit sama elektrolit ya. Kalau non semua ya gimana? Kalau non semua ya berarti M sama dengan M.
ini non, ya, ini juga non elektrolit semua, ya. Oke, kita masuk sini. KCl termasuk elektrolit, ya. Jumlah N-nya berapa? 1, 2, ya. Ini 1, ini 1, berarti N-nya sama dengan 2. Nah, N itu sama aja dengan I karena nggak ada alfanya. Berarti kalau kita menggunakan rumus, ya, ini M-nya, ya, M dikali I, ya, sama aja gimana? M-nya 0,4, ya, dikali I-nya 2, sama aja 0,8. Nah, maksud soal ini, cari yang nilainya 0,8 yang mana, ya. Oke, dari awal. Na2SO4, ya. Ini 2SO4, kalau ada O itu mesti gabungan 1, berarti 3, ya. Nah, sama aja gimana? 3 dikali 0,3 ketemu 0,9. Kemudian yang ini, ya, 2, ini SO4-nya ada 3, berarti 5, ya. Berarti 5 dikali 0,1 ketemu 0,5. Yang ini K-nya ada 2, ya, ClO4, ya. Jadi kalau ada O pasti gabungan-gabungan, ya. Ini 1, berarti 3, ya. 3 dikali 0,2 ketemu 0,6. Ya, FeCl3 ini 1, ini 3, berarti 4. 4 dikali 0,2, ya, ketemu 0,8. Glukosa berarti non elektrolit dianggap 1 dikali 0,5, ya, nilainya 0,5. Nah, yang nilainya sama siapa, ya? Di sini kan mintanya yang 0,8, ya. Berarti yang sama yang ini, ya. Nah, makanya jawabannya adalah yang delta, ya.